Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada praktek kali ini kita akan membahas yang namanya job schedule atau membuat job schedule. Nah, apa aja yang akan kita praktekkan? Yang pertama di sini kita mengimplementasikan job service yang mengirimkan notifikasi sederhana untuk memberitahu pengguna bahwa pekerjaan sedang berjalan. Jadi notifikasinya nanti kita akan memberitahu, memunculkan notifikasi itu ke pengguna. Terus yang kedua, kita akan membuat objek job info dengan batasan spesifik. Jadi kita akan membuat apa aja yang kita tampilkan di dalam notifikasi kita. Dan yang ketiga, kita menjadwalkan job service berdasarkan objek info. Jadi kita bisa memberikan waktu notifikasi itu muncul di bilah notifikasi di smartphone kita. Nah, ini adalah contoh penerapan job schedule-nya. Nanti kita akan membuat ini, kita bisa meng-request network tipe apa aja, terus kita bisa membuat tombol di sini, terus seperti ini memberikan waktu, override deadline-nya, notifikasi itu akan muncul di bilah notifikasi kita. Terus untuk ringkasan yang akan kita buat, aplikasi yang akan kita buat di sini dalam prakteknya, kita akan membuat aplikasi bernama Notification Schedule. Nah, aplikasi akan mendemonstrasikan framework job schedule dengan mengizinkan pengguna untuk memilih batasan dan menjadwalkan pekerjaan. Jadi kita bisa memberikan seperti waktu berapa menit notifikasi itu akan muncul di bilah notifikasi kita saat pekerjaan dieksekusi. Nah, notifikasi akan dipostkan dalam aplikasi kita. Nah, seperti itu. Oke, penasaran? Mari saja kita praktekkan. Oke, kita buat seperti biasa. New project nanti. Oke, seperti biasa Java SDK-nya kita finish. Nah, kita tunggu fungsi Gradle-nya. Oke, jika sudah, tengah kita ubah dulu layout, terus kita tambahkan orientasinya. Di sini kita buat vertikal, terus kita tambahkan padding. Di sini kita buat paddingnya 4 dp. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hapus saja. Kita tambahkan di sini text view, kita buat untuk teksnya kita ubah. Kita ubah private network type. Wah, ini. Oke. Terus kita tambahkan text average-nya. Nah, terus di sini jika sudah, kita tambahkan radio group. Di sini kita tambahkan radio group. Terus kita buat web content, terus kita jangan kita tutup. Nah, di sini radio grupnya kita tambahkan ID-nya dulu. ID kita tambah network option. Nah, terus kita tambahkan teksnya. Enggak teks. Kita tambahkan margin di sini. Margin 4 dp. Biar ada jaraknya, terus kita tambahkan orientasinya horizontal. Nah, maka nanti di sini nih akan memanjang sebelah kanan. Nah,
Terus selanjutnya kita akan gunakan tombol radio button. Di sini kita tambahkan radio button. Nah, di sini kita buat wrap konten, terus kita tutup dulu. Selanjutnya kita tambahkan ID-nya. ID no network. Nah, terus kita tambahkan tag. Di sini check true. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan teksnya lagi. Teks, terus kita buat non nih. Nah, oke. Setelah itu kita tambahkan lagi radio buttonnya, ada 3 di sini nanti. 3, ini baru 1. Radio button, buat konten, terus kita berikan ID-nya, ID any network. Berikan, terus jangan lupa ditutup ya. Sudah dibuka, terus kita tutup. Kita buat teksnya kita buat ini aja, ini. Nah, kita buat lagi radio buttonnya, web tutup dulu, bukan ID-nya, ID, terus kita buat wifi network. Terus kita tambahkan di sini teks, terus get wifi. Nah, terus jika sudah, kita tambahkan lagi text view di bawah radio button. Text view, nanti di sini ada tombol text view-nya seperti ini. Nah, kita tambahkan text view. Kita buat konten, terus kita tutup dulu. Terus kita tambahkan marginnya KDP, terus kita tambahkan teksnya res. Nah, terus kita tambahkan teks average. Nah, jika sudah, di sini kita tambahkan linear layout. Terus kita buat match parent, web content, dan kita tutup dulu. Terus di sini kita tambahkan juga margin 4 dp. Terus kita buat orientasinya horizontal. Nah, di bawah ini, nanti kan di bawah ini ada tombol switch nanti. Nah, di sini kita enter aja, kita tambahkan switch. Seperti tombol on off switch ini. Switch, terus kita tambahkan web, kita tutup dulu. Tambahkan ID-nya, apa ya, itu buat ID let switch. Nah, ini aja. Oke. Terus kita tambahkan marginnya di sini biar ada jarak 4 dp. Terus kita tambahkan teksnya biar ada tulisan. Nah, seperti ini. Tombol on off. Jadi, kita buat device itu. Nah, ini ada tulisannya. Nah, ini seperti ini, ada on off. Nah, ini. Oke. Jika sudah, kita tambahkan lagi switch kedua. Switch web, kita tutup, tambahkan ID-nya. ID
switch. Nah, ini. Terus di sini kita tambahkan margin juga 4 dp. Kita tambahkan teksnya kita buat device charging. Nah, ini. Selanjutnya di bawah linear layout ini kita tambahkan lagi, kita tambahkan linear layout juga. Bahkan linear layout kita buat match, for web. Terus kita dulu di sini kita buat juga jaraknya margin 4 dp saja. Terus kita buat orientasinya horizontal. Nah, di bawah ini kita tambahkan text view. Kita buat web. Terus di sini kita tambahkan ID-nya, ID seg bar label. Nah, terus super label kita tambahkan teksnya, kita tambahkan teksnya right deadline. Terus sudah operate deadline, kita tambahkan text average. Nah, terus kita tambahkan lagi text view-nya. Di sini text view, terus watch content, bukan ID seg bar progress. Nah, tambahkan ini, kita tambahkan teksnya, kita buat not set. Nah, terus kita tambahkan text average. Nah, sudah itu. Nah, ini kan udah nih. Oh, loading. Nah, sudah ini sudah kita tambahkan sini kan not set. Di sini sudah ditutup dengan linear layout. Terus tambahkan lagi, kita buat lagi segbarnya. Di sini tadi kan sudah radio bottom. Nah, di sini kita buat tambah lagi segbar. Nah, segbar ini seperti ketika kita di layar smartphone kita mencerahkan layar smartphone kita. Nah, nanti kita lihat, kita buat match, kita buat web content di sini. Terus saya tutup dulu. Terus kita buat ID-nya, ID segbar. Terus jika sudah, di sini kita tambahkan marginnya 4 dp. Nah, ini nanti ini bisa ditarik yang tombol ini nih. Nah, seperti layar smartphone kita kan, smartphone kita tuh kita bisa menariknya ke sini seperti pencerahan. Nah, seperti di layar smartphone kita. Nah, fungsi ini nanti ini seperti kita membuat notifikasi, berapa lama notifikasi itu akan muncul di smartphone kita. Nah, di sini kita lanjutkan dulu. Kita tambahkan tombol buttonnya. Terus kita buat
web, terus kita tutup dulu. Nah, terus di sini kita tambahkan marginnya. Margin kita buat 4 dp juga. Terus kita buat layout graffiti-nya, kita buat center horizontal. Terus kita buat di sini on kliknya. Nanti ketika kita mengklik ini, maka notifikasi akan muncul. Nah, oke, kita buat on klik. Terus kita buat schedule. Nah, schedule job. Nah, ini masih merah, biarkan saja dulu. Terus kita tambahkan teks. Job. Itu tulisannya. Terus jika sudah, kita tambahkan lagi tombol button kedua. Web, tutup dulu, kita tambahkan ID. Oh, nggak ada ID ya, lupa. Terus di sini di bawahnya graffiti-nya kita buat center horizontal. Terus marginnya kita buat 4 dp lagi. Jaraknya. Terus di sini kita buat on klik, buat cancel job. Nah, oke, kita kecilin aja. Terus di sini kita tambahkan teksnya, teks yang biar muncul di sini, teks cancel. Oh, tulisan besar aja biar keren. Cancel jobs. Oke. Ini kita situ biasa, kita alt enter, kita ekstrak. Nah, terus teksnya kita ekstrak juga. Terus ininya kita ekstrak. Terus wifi nya kita ekstrak. Terus di sini request-nya kita ekstrak. Terus device input-nya kita ekstrak juga. Device charging-nya kita ekstrak. Operate headline kita ekstrak juga. Offset kita ekstrak. Schedule job kita ekstrak. Dan yang terakhir teksnya cancel job. Nah, jika sudah, sebelum itu kita main ke main activity Java dulu. Nah, di sini kita menambahkan untuk tombol switch-nya tadi, kita tambahkan private, static, final, terus in. Tambahkan job ID, kita buat ID-nya 0 di sini. Terus kita buat private lagi, job schedule, m scheduler. Nah, ini hitam. Terus kita beralih untuk menyetel tombolnya di sini. Tambahkan lagi, kita inisiasikan dulu tombol switch-nya, private switch. Nah, ini switch-nya. Switch M the device it the switch.
ini titik koma, jangan lupa ya private switch kita inisiasi dulu. M the device charging switch. Terus kita buat di sini untuk mengganti bilahnya, pencarian untuk mengganti bilah pencarian deadline-nya di sini kita tambahkan private, terus set bar, terus set bar. Nah, oke, ini masih hitam, nggak apa-apa. Selanjutnya kita untuk final segbarnya kita berikan ID-nya di sini. Kita tambahkan di onCreate ya, onCreate. Kita tambahkan M device itu switch. Kita tambahkan ID pemanggilannya find by ID, RID, dan segbar proses. Nah, ini biarkan dulu. Betul, cek dulu switch by ID proses. Oh ya, salah. Oh ya, ini idle switch. Nah, oke, kita tambahkan lagi device charging. Nah, tambahkan feed by ID, RID. Nah, baru di sini kita buat charging switch. Titik koma, segbar, terus mencari ID-nya, find ID, RID, terus di sini segbar. Nah, ini titik koma, nya kita tambahkan di sini final, text view-nya text view, segbar progress, mencari ID-nya, RID, segbar progress, koma, terus kita schedulekan dulu schedule sama dengan scheduler kali get system service. Sini kita buat job schedule service-nya. Terus kita perbarui review dengan nilai segbar yang tadi. Sini kita memperbaruinya segbar job. Oh ya, salah kan ini segbar set segbar list standar ini kita pilih. Terus kita buat new segbar, kita pilih ini, standar ini akan muncul, boleh hanya otomatis. Nah, terus nanti kita akan menambahkan nilai integernya di sini. Sebelum itu kita ubah dulu nilainya di sini
Untuk sektor kena, progresnya kita ubah menjadi nilai I, jika I, terus di sini ubah menjadi B. Nah, di sini kita inisiasikan dulu fungsi if. Jika I besar daripada 0, maka akan dijalankan 0, maka akan dijalankan proses start. Jika I besar dari 0 di sini, maka akan dijalankan proses sekbar proses sec(x) get string r string second. Nah, second i koma i. Nah, jadi jika ini lebih besar 0 dari ini lebih besar daripada 0, maka prosesnya akan dijalankan untuk proses ini. Nah, jika i ini jika 0 lebih besar, nanti kita tambahkan proses sekbar kedua. Nah, ini kita biarkan dulu. Di sini kita tambahkan else terus kurung, tambahkan sekbar proses lagi, set text, terus di sini kita tambahkan r string, terus not set. Nah, jadi jika proses i ini lebih besar dari jika proses 0 ini lebih besar daripada i, maka proses ini akan dijalankan. Terus ini untuk second ini kita alt enter, kita buat buat apa ya untuk second. Nah, di sini kita buat nilainya 1 ts. Kita buat ini. Nah, jika sudah, di sini selanjutnya ini sudah, ini otomatis jika kita memanggil ini. Terus selanjutnya di sini on tracking sudah. Tracking di sini kita akan memasukkan untuk metode radio grupnya panel on off. Nah, di sini kita membuat metode on click. Bila kita tekan tombol on clicknya, di sini kita tambahkan public void schedule. Nanti ini akan hitam, ini akan merah. Schedule salah. Nah, diperhatikan lagi ya untuk penulisannya. Biasanya ada yang tipu ataupun ada yang salah titik komanya. Terus kurung, ini view i-nya besar, view besar, terus kita buat view kecil lagi. Nah, kita tutup. Di sini kita menambahkan radio grupnya tadi, schedule sama dengan job schedule, terus spasi get system service, kita buat job schedule service, terus titik koma. Nah, di sini kita ID-nya kita tambahkan radio bottom network option sama dengan film by ID RID. Di
di sini network option. Nah, di sini ada. Nah, radio bottom. Oh iya salah. Di sini radio group ya. Tadi kita kan inisiasikan radio grupnya. Radio group. Nah, radio group. Terus kita select ID-nya di sini untuk radio group. In select net ID. Nah, untuk pemanggilan ID di sini network option. Terus di sini kita panggil get radio bottom ID titik koma. Terus di sini kita tambahkan in select network option. Nah, di sini tanpa S ya. Nah, diperhatikan lagi. Ini S, ini tanpa S. Terus spasi job info dot network type on. Nah, di koma. Terus dia tambahkan inisialnya. Terus segbar segbar get proses titik koma. Terus kita buat booleannya. Boolean segbar set. Terus ini segbar integer. Nah, kita beri ID-nya 0. Akan unik. Nah, di sini kita buat selanjutnya kita buat untuk tombol radio grupnya. Di sini kita switch select network ID atau kurung, terus case R ID, terus no network koma titik 2 ya. Select option select option dengan job info network non dulu, jaringan non di koma buat break terus kita ulangi lagi. Case mengambil ID any network. Nah, ini any network ini kita ambil dari sini tadi. Nah, itu ini tombol bottomnya. Nah, radio bottomnya ini tombol ini kita panggilkan network titik 2, terus select option, terus sama dengan job info network ini 2 buat break. Terus ini tambahkan case R ID tadi wifi ya, wifi network
2 select option job info, terus network wifi atau type. Nah di sini. Nah oke, kita klik. Nah selanjutnya di sini kita akan menambahkan infonya. Info sudah break. Terus di sini komponen name, name, terus new, komponen lagi kita ambilkan get package name, koma, notification job, notification ya, job service. Nah ini untuk mengkonekkan, di sini kan masih merah nih, kita biarkan dulu. Nanti kita buat di sini, kita class get name, terus kita tutup dua, kita titik koma, kita tambahkan job info, ini builder, terus sama dengan new job info builder langsung, terus kita ambil job ID, service name. Nah, terus di sini set requirement bar or requirement type, select network option, terus set device, set request device idle. Nah ini tambahkan M, idle switch. Nah ini untuk pemanggilan di sini tadi idle switch, terus cek, dia akan mengecek apakah prosesnya sudah memanggil, terus set request charging M device charging switch. Maka tombol ini is check. Nah, maka tadi kan hitam nih sini. Nah, dia akan pemanggilan ini. Oke, selanjutnya di sini kan masih merah nih. Kita klik kanan aja, new class bar. Kita buat namanya kelas baru notification job service, kita enterkan saja. Nah, maka dia akan tidak ada error. Nah, oke, di sini kita lanjut. Untuk di sini terus tambahkan fungsi set barnya, if set builder set override deadline set bar integer
Ini kita kasih nilainya 1000. Nah, oke. Terus di sini kita tambahkan booleannya. Boolean const set select network option. Ini tanda seru sama dengan info network type none, terus tambahkan lagi name device charger switch is check, terus tambahkan lagi name device charger is check set. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan menambahkan constraint state lagi untuk membuat notifikasi itu muncul di dalam tombol notifikasi kita. Di sini tambahkan if constraint set. Nah, ini mengatur tombol notifikasinya. Ketika kita mengklik ini, operand ini, nanti di mana nih? Udah muncul nggak nih? Show nggak muncul. Nah, nanti ketika kita muncul ini, mengklik ini kita bisa mengatur kapan notifikasi itu akan muncul. Nah, ketika mentik 1 detik, 1 second, atau 1 menit, maka notifikasinya akan muncul di sini. Nah, ini fungsi dari constraint set ini. Terus di sini kita tambahkan info my login info, terus sama dengan build, membuat build, terus titik koma, terus schedulernya set schedule, di sini my job info, terus titik koma, di sini menampilkan toast. Nah, toast make text this. Nah, ini muncul otomatis ya ketika kita menuliskan this. Di sini muncul otomatis konteksnya, koma r string dot, di sini job score koma, ini masih merah, biarkan dulu. Tampilkan toast dot like short, terus titik show. Di sini kita buat job schedule-nya. Di sini kita buat apa ya untuk job schedule? Di sini kita alt enter, create string value. Di sini untuk result value-nya kita buat job schedule
job schedule, will akan berjalan, when the constraints are met. Nah, ini oke, kita okekan saja. Nah, jika sudah kita tambahkan else lagi sini, else kurung buka, terus lagi tampilkan make text is string tos, tos like short, show. Terus untuk ini biasa alt enter, create setting string value resort, no constraint tos kita buat. Nah, di situ kita enter buat place set at that's one constraint are met. Nah, oke, kita saja. Jika sudah, di sini kita akan membuat kode untuk cancelnya. Di sini kan ada cancel nih. Nah, kita buat di main activity untuk metode on click cancel. On click cancel, enter aja di sini, public void cancel job, view-nya besar pertama kali, terus view kecil, terus kurung buka, if and schedule. Jika tidak ada hasilnya null, terus kurung buka lagi, and schedule cancel all, terus schedule titik 2, terus kita tampilkan terus make text is string job cancel, kan cancel short, terus di sini show. Nah, show di sini job cancel, kita alt enter job cancel. Oke, lakukan saja. Oke, jika sudah,
kita ke, tadi kan kita sudah membuat notification jet service-nya. Nah, sekarang kita buat lagi. Kita extend dulu di sini, extend job service. Terus kita buat untuk notifikasi ID-nya. Di sini kan masih merah nih. Nah, kita enter di get service-nya, enter implement method, maka akan muncul di on start job, on stop job. Kita oke saja di sini ya, kita oke. Nah, maka akan muncul di sini. Terus kita buat untuk ID notifikasinya. Di sini kita buat ID notifikasi private, static, final, string, terus primary, channel, ID. Nah, sama dengan di sini kita aja primary notification channel. Nah, jadi sudah sini kita akan menambahkan di manifest. Nah, itu nanti akan kita lakukan. Kita akan permission apa yang harus ditampilkan itu. Terus selanjutnya kita juga membuat channel ID untuk channel notifikasinya di sini. Nah, di sini kita buat notification manager. Nah, notification manager ini terus notif manager koma. Terus di sini di on start jobnya kita tambahkan create, membuat create notification channel, tambahkan saja di sini. Nah, ini biarkan, nanti kita akan membuatnya juga. Terus di sini kita tambahkan pending. Kita tunggu dulu, pending saja, pending intent, content pending intent, terus pending intent get activity. Oh ya, di sini kita ubah juga supaya parameternya kita ubah. Job parameter di sini get activity, kita enter aja ini this, ID-nya 0, new intent, terus this lagi, main activity. Nah, kita konekkan ke main activity class. Nah, kita kurungnya kita sini, kita koma lagi, kita pending intent lagi, pending intent flag update truth. Nah, ini terus di sini jika sudah pending intent, terus kita on start job, kita sudah membuat create notification channel, kita sudah membuat mengatur konten pemberitahuan untuk aplikasi, diklik di sini. Terus di sini kita selanjutnya kita buat untuk notification untuk tombol icon di sini.
notification compact. Oke, notification compact dot builder detail new notification compact builder. Di sini kita enter aja kurungnya this primary channel ID. Nah, di sini kita menambahkan untuk ikonnya, set titelnya, set content title, set content title. Nah, kita get string, tambahkan string, job service. Biarkan dulu hitam merah ya, nanti kita atur set content text, teksnya, teks yang akan muncul teks. Terus kita get string dot job score running. Nah, ini biarkan dulu juga, nanti kita atur set content pending intent lagi. Terus set small icon. Nah, ini untuk icon yang muncul di notifikasi dan icon untuk aplikasi kita. Kita ambil dari drawable, terus kita buat IC job running. Kita buat dulu ini. Nah, ini seperti biasa, kita masuk ke folder rest, drawable, klik kanan, new, kita buat image asset, terus clip art, terus kita buat untuk ID-nya tadi IC job running. IC job running. Oh, tiganya banyak. Sini kita buat run, kita cari ikonnya. Nah, ini tergantung teman-teman sekreatif mungkin ketika menggunakan icon untuk aplikasi kita. Nah, ini kita buat aja ini biar lebih bagus, nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Oke, nah ini bisa mengatur besar atau kecilnya. Nah, ini kita next saja, terus finish. Nah, jika sudah, kita atur juga di sini set priority-nya, notification compact, priority-nya apakah itu priority maksimum ataupun high. Kita berikan height-nya. Terus di sini kita set lagi set default, terus notification compact, set default up. Terus di sini set auto cancel true. Nah, terus di sini yang terakhir kita tambahkan titik koma, tambahkan M, notification manager, notif ini kan untuk menampilkan semua icon yang ada kita panggil di sini. Nah, notif di sini kita berikan ID-nya, terus kita buat build, kita membuatnya. Nah, untuk web service ini, service kan masih merah nih.
kita seperti biasa kita alt enter di sini di job service-nya, kita alt enter create string value. Kita di sini untuk result value-nya kita buat job service notification. Nah, kita terus untuk job runningnya kita alt enter lagi, enter job running your job run to completion. Enter lagi di sini. Nah, ini kan masih merah nih, masih merah, tidak masalah. Kita buat lagi di sini, kita buat untuk on create-nya, kita buat public oil terus create. Nah, otomatis. Nah, di sini channel terus tutup kurung buka. Nah, di sini kita akan membuat saluran untuk notifikasi. Nah, untuk saluran notifikasi di sini kita menggunakan versi Oreo ataupun versi yang lebih tinggi di smartphone kita. Nah, di sini kita menambahkan notif manager sama dengan kurung buka notification manager terus di luarnya get system service terus notification service. Nah, tutup koma terus di sini kita nambahkan untuk versi Android kita. Jadi ketika kita menggunakan versi Oreo, maka di smartphone kita bisa menggunakan, bahkan ketika versi Android kita lebih tinggi itu tetap bisa kita gunakan di smartphone kita. Terus di sini kita buat build terus version SDK-nya, in terus tanda panah besar sama dengan di sini enter aja supaya tidak banyak. Build terus version code. Di sini kita bisa menambahkan apakah kita menggunakan Oreo terus donut, cupcake. Nah, ini 3 gigabit 2 honeycup. Nah, di sini kita menggunakan Oreo saja. Terus jangan lupa kurung buka. Terus di sini kita menambahkan notification channelnya, terus notification channel lagi yang kecil, new notification channel. Di sini kita enter aja, terus primary channel ID, koma kita enter aja supaya tidak terlalu panjang. Get string tambahkan string. Terus di sini job service kita buat di sini, tambahkan notification. Nah, ini masih merah, nggak apa-apa, nanti kita akan alt enter, kita nambah fungsinya. Di sini kita lanjutkan dulu, notification manager dot imported height. Nah, kita akan memberikan tampilannya lebih cepat, responsif itu. Terus di sini notification channel lagi, enable light untuk lampunya true.
terus kita buat notification channel lagi, terus set light color, colornya warna color kita buat warna merah, red. Teman-teman bisa mengeditnya lagi sesuai dengan kebutuhan ataupun kreatif teman-teman. Terus enable vibration. Nah, vibration ini getaran, kita bisa menambahkan getaran di smartphone kita ketika ada notifikasi masuk ataupun telepon masuk, seperti itu. Kita buat true. Terus notification channel lagi, dan set description, terus get string, terus panggilan string di sini, dan notification channel description. Nah, ini masih merah, tidak apa-apa. Terakhir di sini kita akan menampilkan notification notification manager, create notification channel, bahwa dia sudah membuat untuk SDK-nya tampil di smartphone kita. Terus di sini notification channel lagi. Nah, di sini kan masih merah nih teman-teman. Nah, itu biasa. Job service ini, job service notification ini kita add enter, create, kita buat saja di sini job service notification. Nah, enter aja. Terus di sini notification description channel, kita enter. Terus di sini kita buat notification from job service. Kita enter. Nah, jika sudah di sini, ini kan udah ada kodenya nih. Kita ke manifest. Dari manifest kita meminta permisi dulu pada aplikasi notification service ini, bahwa nanti kita akan menjalankannya. Nah, di sini kita buat service notification job service ini, terus kita rapikan aja. Terus Android permission, jadi kita harus permisi dulu. Permission Android permission job service. Nah, tutup ya, kita tutup dulu. Nah, sudah. Kita coba ya jalankan aplikasinya. Di sini saya sedikit biasa menjalankan aplikasi menggunakan aplikasi Visor. Jadi saya menggunakan smartphone saya menjadi emulatornya. Oke, kita tunggu device-nya. Oke, kita coba run. Nah, ini adalah aplikasi yang tadi ketika kita tekan job schedule, maka aplikasinya tidak akan muncul notifikasi. Jadi ketika kita mengklik any, maka
aplikasi notifikasinya akan muncul seperti ini. Nah, di sini job service notification. Terus begitu juga dengan WiFi akan muncul sini. Terus untuk device-nya kita bisa mengaktifkannya. Jadi job schedule with Miss kita sudah membuatnya. Terus kita juga bisa mengatur berapa lama notifikasi itu muncul. Nah, kita coba ya. Di sini 10 detik. Coba. Oh, ini schedule-nya. Terus device schedule contrast made. Nah, kita matikan dulu. Nah, ini. Nah, ini 10 detik dia akan berjalan. Itu. Oke. Dipraktekkan. Jika ada yang error, silakan untuk bertanya. Kita ketemu praktek untuk minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.